lunaslah si hutangnya tadi teman-teman. Jadi ya tepat waktu akhirnya gitu ya, Allah tuh nggak ngasih terlambat gitu. Nah bisa jadi kalau dikasih duluan sebelum deadline-nya kepake buat yang lain-lain gitu kan, wallahu a'lam. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, jumpa lagi bareng aku di Lizem Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat walafiat ya. Begitu juga dengan aku di sini, alhamdulillah sehat walafiat. Nah, gimana teman-teman? Apakah masih semangat baca al-waqiahnya, amalan sedekahnya, dan juga selawatnya? Semoga masih tetap semangat ya, dan tetap istiqomah. Dan tentunya tetap sabar dan yakin bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan terasa dekat dan nyata. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, kali ini aku mau berbagi testimoni lagi biar teman-teman semakin semangat, semakin yakin untuk mencoba mempraktekkan amalan-amalan baik itu waqiah, sholawat, maupun sedekah dan lain-lain sebagainya yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, testimoni kali ini berasal dari grup keajaiban sholawat, di mana hutang beliau itu senilai 21 juta lunas dan juga dapat hadiah emas yang nilainya itu sekitar 9 jutaan lebih. Jadi gimana kisah selanjutnya? Yuk simak terus, jangan di skip supaya teman-teman nyambung part by partnya, oke? Oke teman-teman, sebelum lanjut ke ceritanya jangan lupa tekan like, komen, serta di share buat teman-teman yang lain supaya yang belum tahu menjadi tahu dan menjadi amal jariah buat kita semua. Dan tentunya jangan lupa di subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan aku semakin semangat untuk syiar kebaikan kepada kita semua. Amin ya Rabbal 'Alamin. Yap, sebelum lanjut ke testimoni keajaiban selawatnya, aku pengen sharing dulu nih gimana awal mulanya dapat testimoni itu ya. Jadi awalnya itu pada bulan 11 November kemarin aku tuh kan punya hajat yang menurut aku yang lumayan gede lah. Nah kemudian aku mencoba fokus untuk menggabungkan waqiah dan selawat selama 30 hari berturut-turut dari tanggal 1 November sampai 30 November, niatnya begitu. Nah kemudian mulai baca terus ternyata di tanggal 24 November ada sesuatu di luar dugaan. Nah banyak family dari kampung, terus ada keponakan, banyak urusan yang bikin aku akhirnya lalai dan lupa untuk melanjutkan selawat gitu. Nah biasanya aku mengamalkan selawat 1000 kali dan selawat menjiyat 7 kali. Nah karena kesibukan itu aku keteteran ngebagi waktu yang akhirnya membuat aku lalai, lupa, gak terkejar targetnya 1000 selawat sehari dari 24 November sampai 30 November. Nah karena akhir November itu aku juga jadwal halangan, jadinya al-waqiah juga aku stop. Jadi udah kepalang tanggung ya, sholawatnya juga udah bolong-bolong nih, nggak capai target. Terus waqiahnya ya udahlah, kita mulai bulan Desember aja. Ya wajar lah, apa yang aku impikan ini kayaknya belum kecapai. Aku koreksi diri sendiri. Nah salah satu hajat yang pengen aku capai adalah semoga YouTube ini segera dimonetisasi. Nah waktu itu karena ya udahlah, waqiah dan sholawatku juga bolong-bolong, ya udah ikhlas saja. Nah usaha lagi nanti di bulan Desember mulai lagi gitu. Nah ternyata di akhir November itu banyak yang nge-DM aku nanyain, Kak waqiahnya gimana, pokoknya banyak yang tertarik lah ya dengan channel ini. Terus aku sampai heran-heran kan, awal-awal Desember salah seorang juga nge-DM aku, namanya Mbak Tia. Dan dia tiba-tiba ngasih nomor, Mbak ini nomor WA aku, tolong masukin ke grup, kata beliau gitu. Terus aku heran, saya nggak punya grup apa-apa Mbak gitu. Nah lo itu grup waqiahnya ada nggak, kata beliau gitu. Terus aku jawab, aku nggak punya grup waqiah atau sholawat atau apapun itu. Aku ya kalau orang mau sharing testimoni ya japri aja gitu, pribadi aja, nggak ada dibuat grup. Aku bilang gitu. Nah terus sharing-sharing, terus Mbak Tianya bilang, gimana kalau kita buat aja grup waqiahnya, soalnya aku juga ada grup salawat gitu, kata Mbak Tia. Nah di Telegram juga ada, di WA juga ada, banyak nih anggotanya, kata beliau gitu kan. Nah, nanti mungkin banyak yang mau ikutan Riyadho Al-Waqiah. Nah jadi kita buat grupnya Riyadho Al-Waqiah, beliau bilang gitu. Terus ya aku pikir oh baik juga gitu kan, supaya terkontrol, termaintain Riyadhohnya gitu. Terus doa bareng-bareng, ngamalin bareng-bareng, saling support biar nggak
down tiba-tiba, biar nggak menghilang tiba-tiba gitu ya amalannya. Ya oke lah, akhirnya kita jadi buat satu grup keajaiban sholawat, terus kemudian kita bentuk lagi grup Riyadho Al-Waqiah. Nah buat teman-teman yang pengen ikutan grup keajaiban sholawat dan Riyadho Al-Waqiahnya, silakan kontak DM aja langsung ya di Instagram aku dan juga Instagramnya Mbak Tia. Oh iya, Mbak Tia ini juga baru buat YouTube channel. Nah beliau itu syiar sholawat juga. Nah buat teman-teman untuk memotivasi semangatnya biar semakin yakin lagi, biar semakin mantap lagi untuk ngamalin sholawat, silakan teman-teman cek di YouTube channelnya Mbak Tia, Tiawati. Nanti linknya ada di box description aku ya. Silakan di subscribe dan ditonton, ada beberapa testimoni dan beliau itu baru ngebuat channel YouTube. Silakan disupport ya teman-teman. Nah testimoni ini berasal dari Mbak Ani. Mbak Ani ini mempunyai amanah hutang lebih kurang 21 juta. Nah kemudian dia mencoba Riyadho Sholawat bersama Mbak Tia. Kemudian amalin ternyata belum ada hasil. Ya kadang ngedown lah ya, kok belum juga gitu. Apalagi kalau utang tuh kadang mungkin dikejar deadline gitu ya. Terus ya udah sabar aja, yakin aja. Mbak Tianya nyemangatin, Mbak Tia emang selalu support gitu sama tim-timnya. Sampailah suatu hari Mbak Ani ini sharing sama Mbak Tia sambil nangis. Kok belum ada ya, kok belum ada nih Mbak tanda-tandanya, gimana ya, aku galau. Sementara utangnya udah mau deket ini waktu pembayarannya, aku juga punya keluarga, tanggungan, kata Mbak Aninya gitu. Nah terus disabarin lagi sama Mbak Tianya, udah pokoknya tetap aja amalin aja, sabar aja, yakin aja sama Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah bantu. Yang intinya lebih kurang gitu. Akhirnya amalin lagi, sampailah suatu hari Mbak Ani ini nge-WA Mbak Tia sambil nangis. Lah heran Mbak Tianya kok nangis gitu. Dan ternyata Mbak Ani ini terharu karena dapat hadiah dari suaminya itu berupa emas yang nilainya itu lebih kurang 9 jutaan lebih. Masya Allah, tabarakallah. Jadi aku waktu itu juga ada di grup selawat ya, memang alhamdulillah sekali ya. Di luar dugaan, lagi galau-galau, udah mau nyerah lah gitu, ternyata Allah ngasih jawaban nih, dapat hadiah nih gitu ya, dapat hadiah yang ya lumayan gitu kan ya. Kalau misalnya dijual pun hadiah itu kan bisa juga udah setengah, mangsur setengah dari amanah hutangnya Mbak Ani. Tapi itu kan dari suami, orang yang tersayang yang ngasih, ya bagus disimpan lah ya. Akhirnya ngamalin lagi walaupun masih agak galau karena si hutang ini belum lunas. Nanya lagi sama Mbak Tia, ini deadline-nya udah mau deket banget tapi kok gimana ya, belum ada tanda-tanda gitu, kata Mbak Ani lagi. Disemangatin lagi sama Mbak Tia, udah yakin aja, ini kan waktunya belum, nanti waktu yang tepat pasti Allah ngasih balasan, kata Mbak Tia lah gitu. Akhirnya baca lagi, amalin lagi. Suatu hari Mbak Ani itu nelpon Mbak Tia, nangis, agak kenceng nangisnya, dan dia itu heran kenapa lagi nih gitu ya. Dan ternyata Mbak Ani cerita bahwasannya beliau dapat rezeki dari Pak Bosnya yang senilai lebih kurang 21 juta juga, sehingga lunaslah si hutangnya tadi teman-teman. Jadi ya tepat waktu akhirnya gitu ya, Allah tuh nggak ngasih terlambat gitu. Nah, bisa jadi kalau dikasih duluan sebelum deadline-nya kepake buat yang lain-lain gitu kan, wallahu a'lam. Akhirnya ya dekat dengan deadline-nya itu Allah jawab doa-doanya, Allah jawab ikhtiarnya Mbak Ani. Akhirnya selesailah hutang Mbak Ani yang 21 juta tadi. Masya Allah, tabarakallah. Ya memang Allah punya cara tersendiri untuk menjawab, untuk memberikan, untuk mengabulkan doa-doa kita semua ya teman-teman. Yang intinya itu ya memang kadang nggak selalu mulus, walaupun kita gambarannya baca Al-Waqiah, baca sholawat itu rezeki lancar, bisa hutang lunas, tapi yang nggak langsung plek, langsung lulus gitu. Tapi melewati proses-proses yang memang Allah tuh kayak nguji nih, istiqomah nggak kita, sabar nggak kita, tetap semangat nggak kita, memang benar-benar yakin nggak kita bahwa Allah itu memang ada, akan menolong kita gitu ya teman-teman. Fase-fase down itu memang akan ada gitu, tapi yang penting bangkit lagi, jangan sampai dihasut sama setan, down, ya udah nggak berhasil nih, nggak ada nih, bullshit aja nih, udah kita pergi. Padahal Allah tuh masih ngetes gitu, ini orangnya yakin nggak sama aku nih gitu ya. Jadi kalau setelah down itu ya tetap kencangin lagi amalan-amalannya supaya Allah semakin
yakin juga ngasih kita amanah tersebut, yakin juga ngasih rezeki tersebut. Nah, jadi di grup keajaiban selawat itu memang banyak testimoni yang buat kita tuh terkagum-kagum, terheran-heran, ya Allah, Masya Allah, kok bisa ya gitu ya. Pokoknya takjub lah sama kuasa Allah yang mendadak-dadak gitu, yang di luar dugaan kita, yang nggak disangka-sangka. Nah, di situ kita memang berbagi testimoni, kemudian ikut riadoh supaya memang konsisten, saling mendoakan, saling support, supaya hajat-hajat kita, masalah kita itu memang dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sekali lagi buat teman-teman yang pengen dengerin berbagai testimoni tentang keajaiban selawat, silakan lihat di channelnya Mbak Tiawati, atau jika ingin bergabung di grupnya silakan langsung direct message atau DM ke Instagram ataupun Facebook, linknya ada di box description. Oke, demikian dulu video kali ini, semoga bermanfaat bagi kita, semakin semangat, semakin gencar untuk meningkatkan amalan-amalan kita, dan semoga Allah memang mengijabah hajat-hajat kita, meringankan masalah-masalah kita, amin, amin ya rabbal alamin. Thanks for watching, afwan minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.